القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hati-hatinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga angkat kisi kormai mana lawan masih kita datang di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Demikian pula mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para jemaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah taqwa itu sifat tawir Allah taala dijadikan sebagai ukuran kemuliaan manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 sebagaimana yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, sininnar wa tawih, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, telah menjadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah membenci laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Karena itu merupakan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum syu'uban, dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Turki dan lain sebagainya. Wa qabail, bersuku-suku. Ada suku Bugis, suku Makassar, suku Tidung, suku Jawa, suku Mandar dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Lita'araf, agar supaya kita saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Adat yang satu kita harus hargai tanpa mencela kepada yang lain. Inilah sebenarnya akar mula sebenarnya, termasuk salah satu dasar sehingga Kementerian Agama memberikan istilah moderasi beragama. Bagaimana kita di dalam menangkap setiap masalah itu di tengah-tengah tanpa memunculkan satu sama yang lain. Jadi Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal, saling mengetahui dan lain sebagainya. Silakan saja berbuat ada sesuai dengan adat kita masing-masing, tetapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa apapun kita, suku apapun kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akramah. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, Maha mengenal
lagi Maha mengetahui segala perbuatan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi ukuran manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat status kita. Allah tidak melihat kaya dan miskin kita. Allah tidak melihat apa kita seorang pejabat atau rakyat biasa. Allah tidak melihat seperti itu, tetapi Allah melihat mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan agar supaya setiap saat itu, setiap hari bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini zakat kita tidak pernah kita keluarkan, maka keluarkan zakat kita. Kalau selama ini kurang kita bersedekah, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluarkan. Tingkatkan semua itu. Dan itu akan menjadi ukuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nariku makut tidak beri jamaah, usahakan tingkatkan setiap saat. Karena sebaik-baik manusia adalah apabila hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Ada nama pada ya tahun ini pada mutu tahun belum. Tidak ada peningkatan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa ketakwaan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala melihat status seseorang di dalam sejarah ada diistilahkan dengan Malikul Ard. Apa itu Malikul Ard? Adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman kepada Allah, ada pula yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang beriman kepada Allah yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu narko irita ya sogrena, tidak ada yang mengalahkan sampai saat ini. Karena dia pernah dikabulkan doanya. Asapura bila doa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah saya Nabi Sulaiman. Ampunilah saya Allah dan berikanlah aku kerajaan, berikanlah aku kemuliaan, berikanlah kekuasaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana tidak ada satu pun yang bisa tidak bisa menyamai saya setelah saya. Dia itu kepada masa. Jadi aku berkuasa. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang memberi, Maha memberi. Dan memang sejarah mencatat bahwa sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Allah tidak melihat kekayaannya. Tetapi walaupun dia kaya, akan tetapi Nabi tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mengetahui dirinya bahwa saya ini seorang hamba, saya ini seorang yang tidak memiliki apa-apa kecuali atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ada juga di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan itu yang hidup pada masa seperti Raja Fir'aun, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru ketika diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah, kemudian dia menganggap diri sebagai Tuhan. Dan yang paling kadang-kadang tren sampai hari ini, yang kadang-kadang masih terngiang-ngiang di pikiran kita adalah ada istilahnya dulu namanya harta karun. Apa-apa yang kita dapati ketika di gunung mendapat emas dan lain sebagainya, langsung kita mengatakan harta karun. Karena memang dalam sejarah ini termasuk orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam sejarah bahwa itu karun, bukan Harun. Karun adalah hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, bahkan termasuk bersahabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Bersahabat dengan Nabi Musa. Tapi ketika bersahabat dengan Nabi Musa, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekayaan. Makanya dia masuk ke kerajaan Fir'aun, kemudian diberikan kekayaan sampai dia kaya betul. Mega kekayaan, mega harta yang didapati pada waktu itu. Jadi oleh karena itu, itu sebenarnya karun adalah orang termasuk miskin dulu. Akan tetapi dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa dikasih pelajaran bahwa ialah kau kasih asik, tidak boleh kita mencela diri sendiri. Tidak boleh kita mengatakan bahwa
magero dia sampai dia apa tapi sogi mutu dan lain sebagainya. Ngajak ampe dari sogi mutu tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Boleh jadi Allah sayang kepada kita. Apalah gunanya seperti kamu? Dulunya dia rajin beribadah kepada Allah, termasuk pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasaleh Musa, kemudian ikut kepada Firaun sehingga dia ditenggelamkan hartanya bersama dirinya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang diberikan kemuliaan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentunya bagaimana memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan. Jangan kita menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Jangan kita memandang rendah orang lain dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai kesimpulan dalam khutbah saya singkat ini. Apapun status kita, apakah sebagai pejabat, dari jabatan pang Allah Ta'ala, dari kesugiran pang Allah Ta'ala, atau mungkin kita sebagai rakyat biasa, dari kasih pang Allah Ta'ala, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita selalu berusaha dan beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kasih hasil tumat pada yang betul dari pang Allah Ta'ala. Yang penting adalah jangan sampai gara-gara status kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi orang yang rugi di dunia, rugi tobat terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan hidup apa adanya di antara kita. Yang penting jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha melihat naitaki agak dari pilot naiti pang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa terhadap apa yang pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap saja takwa kita kepada Allah, iman kita semakin meningkat kepada Allah, ibadah kita kepada Allah semakin meningkat sehingga termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.